Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Suparno, Presiden FSPMI, telah membaca Permenaker 07 tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja tentang pekerjaan alih daya. Menurut saya, dalam Permenaker tersebut ada beberapa yang harus dikritisi dan segera dilakukan revisi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang pertama, tentang jenis-jenis pekerjaan, atau kalau dalam Permenaker tersebut adalah pasal 3 ayat 2. Di dalam pasal 3 ayat 2, jenis pekerjaannya, takut saya nanti salah, saya akan bacakan. Jenis dan bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan penunjang meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, C, D, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja /buruh, E, layanan penunjang operasional, dan F, pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenaga listrikan. Bagi saya, yang jadi persoalan utama dalam pasal 3 ayat 2 tersebut adalah di huruf E, yaitu layanan penunjang operasional. Kenapa hal itu menjadi persoalan? Maka satu, akan terjadi perdebatan lagi di internal perusahaan, mana yang penunjang, mana yang tidak. Contoh tentang helper, itu pasti akan terjadi perdebatan. Yang lebih kami tidak bisa menerima lagi bahwa untuk menyatakan jenis-jenis pekerjaan atau layanan penunjang operasional tersebut, itu yang menentukan adalah Dinas Tenaga Kerja. Diatur di mana? Diatur dalam pasal 5 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Apabila yang dimaksud pasal 3 ayat 2 tersebut menurut Disnaker itu sah, maka di pasal 5 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, Disnaker mengeluarkan pencatatan. Sehingga buruh tidak dikasih kewenangan untuk menentukan mana yang jenis pekerjaan penunjang atau tidak. Sedangkan di sisi lain Disnaker belum tentu paham di setiap perusahaan, masing-masing perusahaan itu tentang jenis pekerjaan penunjang yang mana pasti juga nggak paham. Nah inilah sehingga Disnaker dikasih cek kosong untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan tersebut atau layanan operasional penunjang tersebut. Yang kedua, apabila perusahaan tidak menjalankan Permenaker 07 2026 ini, tidak ada konsekuensi hukum. Kalau dulu jelas, Permenaker 19 tahun 2012, apabila melanggar, apabila pekerjaan core bisnis ada outsourcing, maka dirubah statusnya menjadi PKWTT atau pekerja waktu tidak tertentu, atau lebih dikenalnya adalah pekerja tetap. Tapi dalam Permenaker ini tidak ada konsekuensinya, hanya diatur sanksi administratif. Sehingga pasti kalau Permenaker ini terus dijalankan, maka konsekuensinya apa? Perusahaan pasti banyak melanggar karena nggak ada konsekuensi untuk merubah status pekerjaannya. Jadi 2 poin. Satu, tentang jenis-jenis pekerjaannya, kami minta pasal 3 ayat 2 huruf E dihapus. Satu. Yang kedua, pasal 5 ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu juga harus direvisi. Direvisi apa? Agar perusahaan dan serikat pekerja diikut sertakan dalam menentukan jenis-jenis pekerjaan. Tentang pasal 3 ayat 2 huruf E itu yang wajib untuk dihapus atau dihilangkan dalam Permenaker tersebut. Karena itu akan memberikan cek kosong kepada Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan layanan penunjang operasional. Yang kedua, poinnya adalah agar dalam Permenaker tersebut ada konsekuensi hukum apabila pengusaha atau perusahaan melanggar pasal 3 ayat 2 itu pekerjanya berubah statusnya menjadi pekerja tetap atau biasa disebut dalam undang-undang adalah PKWTT. Itu tuntutan kami itu. Maka saya meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja agar segera melakukan revisi Permenaker 07 tahun 2026. Minta revisinya satu, pasal 3 ayat 2 huruf E dihapus. Yang kedua, cantumkan atau buatkan sanksi apabila perusahaan
atau pemberi kerja melanggar pasal 3 ayat 2, maka berkonsekuensi atau mempunyai konsekuensi merubah status pekerjanya menjadi pekerja tetap atau pekerja PKWTT. Kalau itu tidak dilakukan, maka saya pastikan saya sebagai Presiden SPNI akan melakukan aksi di Kementerian Tenaga Kerja pasca May Day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.